Yang nyuruh kamu ambil ATM di mana? Gini mbak, aku kan sama si Tina. Terus aku juga yaya sama mama. Jadi kalau uang habis, aku ngambil di ATM. Terus seminggu yang lalu, aku salah pencet terus ketelan kan mbak. Nah, seminggu kemudian ATM-nya baru datang. Nah, terus aku sama Singsang itu diajari. Nah, terus aku juga ngikuti arahan. Sebentar sayang. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung kita update Facebook dan YouTube, jangan menyebut nama siapapun. Oke. Sebenarnya kita siap-siap pulang mau tafung, tapi aku nggak tahu kenapa sampai nangis. Jadi aku kaget. Jadi terus? Terus aku ingat banget tanggal 27. Kan itu cara ngambilnya gini ya, pakai tulisan Cina itu kan mbak. Aku jadi ngingetin 2 kali pencet atas, 1 kali pencet bawah. Nah, pas sama Singsang itu pencet yang di atas, katanya mau ngambil resit. Terus udah mbak, tak tungguin. Duit nggak keluar, terus cuma ATM-nya doang yang keluar. Aku juga nanya sama Singsang, kok duit nggak keluar? Dia bilang, nggak usah, aku cuma ngecek doang. Lain kali kamu bisa kan? Bisa, kayak gitu mbak. Terus aku pulang. Terus tanggal 28-nya aku ngambil 300. Terus, tanggal 31 aku ngambil 300. Nah tadi ini barusan Suca itu telepon dari Cina itu ngomong, Anif, kamu ngambil 300 tanggal 27 kok kamu nggak ngomong? Aku ngomong, kan aku sama Singsang cuma ngambil resitnya doang, duit nggak keluar, kayak gitu mbak. Terus, enggak, kamu ngambil duit 300, kalau misalnya duit nggak keluar gimana? Resit mau keluar, kayak gitu. Tapi aku udah ngomong di ATM-nya juga udah ngomong, kok Singsang kamu duit nggak keluar ya? Nggak usah, lain kali kamu pencet di bawah ya, aku pencet yang atas, kayak gitu mbak. Terus udah sudah nggak percaya, terus kamu sekarang ke rumah Singsang. Nah Singsang di Citilook 1 ini, aku kesini, Singsang tetap berdoa, aku melihat kamu ngambil 300. Kalau nggak ngambil 300 gimana resit mau keluar? Aku ngomong, demi ya Allah, saat itu juga aku ngomong, makanya aku ngomong gini, udah gini aja Singsang, aku juga nggak mau dibilang pembohong dan maling. Singsang juga ini apa ya, nggak mau dibilang bohong. Ngeliat di CCTV, dia bilang kalau udah di CCTV report nanti kamu pasti di booking, gitu, kamu dibawa polisi. Kamu udah siap belum? Terus aku ngomong gini, ya Allah, kalau misalnya hari itu ada 300 tanggal 27, ngapain aku ngambil di tanggal 28 mbak? Gitu loh. Jangan aku tuh nggak pernah dikasih duit cash sama majikan itu. Gaji itu selalu masuk ke WeChat. Nah terus sekarang majikannya tetap ngeyel, aku harus ngaku nyolong, dan aku nggak bisa mbak. Terus aku tadi ngambil foto resitnya itu, aku mau nanya sama Mbak Yuni, terus aku mau ngadu ke siapa? Kira aku mau nggak mau harus ngaku ngambil, aku nggak bisa mbak, aku nggak bisa terima. Jangan, kamu nggak boleh ngaku sayang, kamu nggak boleh ngaku. Nggak mau, padahal aku hari itu juga udah ngomong, duit nggak keluar, kok duit nggak keluar, kan aku ngambil resit, lain kali kamu pencet yang bawah ya, gitu mbak. Gimana ya? Iya, jadi jangan ngaku, intinya jangan ngaku, intinya kamu nggak boleh ngaku. Terus jadi kalau misalnya aku nggak ngaku, mereka mau manggil polisi, soalnya keluarganya Singsang juga polisi gitu. Nggak apa-apa Dok, dan jangan pernah tanda tangan, nggak apa-apa. Tak simpen kok. Dan aku sekarang kalau mau pulang ke rumah ya, aku mah jadi kayak masuk ke rumah serigala loh mbak, tapi benar aku nggak mau ngaku. Bukan, kamu nggak mencuri, kamu tidak boleh mengaku sayang. Kamu tidak mencuri. Terus aku gimana mbak, kalau misalnya kan ini aku masih perjalanan pulang ke rumah Yeye, terus ntar anaknya kan pasti telepon, terus kamu mau ngaku enggak gitu, terus aku gimana? Ya enggak ngaku sayang, karena kamu nggak ambil. Ingat resikonya saat nggak apa-apa loh. Kalau mereka manggil polisi juga aku harus siap gitu. Iya siap dong. Yang penting kamu tidak mencuri, kamu tidak mengambil, kamu harus siap dan kamu harus berani. Inilah yang selalu terjadi pada kalian saat kalian dipegangi ATM. Saya sudah wanti-wanti berkali-kali. Kalian harus ambil video. Harus direkam. Kenapa? Karena mereka akan percaya hitam di atas putih. Sementara kalian tidak tahu. Soalnya aku kenapa percaya kan di saat itu ada Singsang. Jadi aku juga nanya, terus jelas-jelasnya di kamera pasti itu ada. Aku nanya, Singsang aku nggak keluar ya? Nggak apa-apa. Ya, kan aku pencet atas itu mbak. Nggak apa-apa. Kan dia bilang kan kalau harus ngecek kamera kan laporin polisi. Ya udah laporin polisi aja terus cek kamera. Kan kamu tidak mengambil. Paham? Aku harus tetap kayak gitu ya mbak. Iya. Jadi kamu nggak usah takut. Walaupun semua pihak itu neken aku tuh, aku harus
Tidak. bilang enggak gitu. Loh, sekali lagi kamu tidak, sayang. Sekali lagi, selagi kamu tidak boleh mengaku. Aku percaya banget enggak. Tidak. Sekali tidak. Dan kalau mereka memaksa, suruh mereka nganterin kamu ke agent dan kita laporin ke KJRI aja. Kamu ada laporan ke agentmu nggak, sayang? Kenapa Mbak? Kamu laporan ke agentmu nggak? Aku setiap hari aku nggak pernah, aku kali ini enggak, aku tapi setiap hari aku pasti ada lapor ke agent. Aku udah masalah majikan udah banyak banget, aku masalah ngeluh pekerjaan gitu, majikan agent tahu tapi mereka nggak pernah nanggepi gitu. Jadi aku langsung ke Mbak Yuni aja gitu. Aku mau ngomong, soalnya kalau misalnya ngomong sama agent, intinya itu udah kamu turut aja ke majikan gitu Mbak. Oh, nggak bisa, aku nggak terima. Nggak bisa. Itu agent aku tuh kayak gitu. Makanya aku udah capek nggak mau ngomong sama dia. Nggak bisa. Ini bukan masalah nurut sama enggak. Kenapa? Kalau saat kamu dituduh mencuri dan kamu mengaku, akibatnya ada di kamu. Tapi kalau kamu dituduh dan kamu tidak melakukan, maka kamu berhak untuk fight sama mereka. Ngerti nggak? Jadi kamu bilang, tapi ingat ya Dok ya, jangan pakai emosi. Jangan pakai kekuatan marah, jangan ya. Jadi kamu harus tenang dan direkam, suaramu direkam bahwa bukti bahwa kamu tidak melakukan. Ngerti nggak? Jadi hou lancing, cike hou lancing. Jangan ambil. Jadi kayak, ya, Sintang juga yakin kalau aku tuh ngambil, dan saya yakin sekali pada saat itu aku ngomong, Sintang kok dia nggak keluar ya? Dia bilang, kan bisa ke atas aku. Kayak gitu Mbak, bener nggak sih kalau resep keluar buat ngecek doang kan uang nggak keluar ya Mbak? Sekali lagi saya tidak tahu kejadiannya. Intinya kamu katakan apa yang ada, terus ingat setiap kata-kata kamu direkam karena suatu saat berita acara itu akan ditanyakan lagi dan kata-katamu harus sama. Jadi ntar pulang kamu buka HP-mu, jangan buat telepon siapa-siapa, buat record aja. Jadi kalau mereka ada pertanyaan, kamu nggak usah bingung-bingung pegang HP. Ngerti nggak? Jadi kamu harus rekam, karena sekali lagi kalau kamu ditekan waktu terjadi perdebatan, ingat jangan emosi. Saya sudah pesan jangan emosi ya. Karena apa? Kalau kamu emosi, maka akan fatal ada di kamu. Iya. Aku tadi juga intinya aku dibilang pembohong dan maling. Saya bilang udah gini aja, aku juga ingat banget pada saat itu aku nggak ngambil. Kalau misalnya duit ada, ngapain aku ngambil tanggal 28 300 itu. Karena aku ngambil 300. Tapi intinya majikan tetap kamu harus ngaku apa kita poking gitu. Tidak. Kita poking aja. Dan kita poking aja biar kalau sudah poking, polisi kan ngecek CCTV di bank. Jadi ada suratnya. Kalau kamu memang mengambil, ya itu kesalahan kamu. Tapi kalau kamu nggak mengambil, itu adalah kekuatan kamu. Ngerti nggak? Jadi jangan ngambil ya. Saya selalu bilang kamu boleh ngalah, tapi kalau dituduh mencuri dan tanda tangan dan mengakui, tidak boleh. Siapapun tidak boleh mengakuin itu. Ngerti? Iya, jadi dia juga menekankan bahwa kamu kan pelupa, pikir lagi dong. Dan aku yakin banget tanggal 27 kemarin, loh, baru hari kemarin. Kalau kamu yakin, tetap berjalan. Nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Aku percaya sama kamu, selagi kamu tidak melakukan kesalahan, kita bisa berdiri tegar berjalan, sayang. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, ya namanya orang salah, saya tidak bisa memaksa. Tapi selagi kamu percaya bahwa kamu tidak melakukan kesalahan, tetap berdiri tegar. Jangan ngomong yang aneh. Makasih ya. Makasih, sekarang mau pulang. Makasih banyak, Mbak. Oke, Papa. Oke, sekali lagi, ini sering terjadi ya, Mbak ya, di mana banyak majikan mengatakan bahwa kalian mencuri atau apa. Kalau kalian tidak mencuri, jangan mau diakui. Sebentar ya. Jadi kalau kamu dituduh mencuri dan kamu tidak mencuri, jangan pernah tanda tangan. Ini yang selalu saya katakan pada kalian semua. Kalau kalian tidak mencuri, jangan mau mengakui kesalahan yang tidak pernah kalian lakukan. Banyak majikan melakukan trik-trik seperti itu. Kenapa? Karena mungkin ingin nginterminate Cece tanpa ada tuntutan balik atau apapun. Jadi saya nggak ngerti gimana sih para majikan seperti itu. Dan sejujurnya saya sudah mau tutup ini Mbak kantor karena iPhone 8. Jadi saya harus tutup. Tapi karena Mbaknya nangis mulai tadi, saya kaget. Saya itu kagetan dia. Kalau sudah nangis itu saya bingung. Kadang-kadang nggak pingin ngelayanin juga, saya tetap harus ngelayanin. Jadi buat teman-teman di luar sana lebih berhati-hati karena majikan sekarang pakai politik-politikan, tidak tahu yang mana satu benar, tidak tahu mana yang satu salah. Saya pribadi, saya akan tetap berdiri di belakang kalian. Salah atau benar, saya akan ada di belakang kalian sebagai pendukung mental kalian. Tapi bukan berarti saya membenarkan kesalahan kalian.
Jadi saya tidak akan membenarkan setiap kesalahan yang kalian lakukan. Tapi saya kalau sudah melakukan kesalahan, lebih baik jujur dan saya akan tetap ada di belakang kalian. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.